Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, Anda tentu tahu ini. Benda ini adalah di beberapa tempat dinamakan sebagai arit, kadang-kadang dianggap juga sebagai celurit. Dan dalam bahasa Sunda, ya dalam tradisi Sunda Buhun tentunya saja, ada peribahasa kalau orang-orang dalam rangka besok nih menjelang Idul Fitri begini, kita mengatakannya istilahnya boboran siam. Kemudian ada sebuah kalimat yang merupakan sebuah kalimat menarik adalah bilih aya gantar kakaitan, ya, bilih aya tumbak ruruhitan. Nah, jadi kalau kita cermati di situ bilih aya gantar kakaitan. Nah, gantar itu adalah bambu panjang untuk menjolok sesuatu. Tapi gantar itu berkait. Nah, jadi seperti ini berkait. Ya. Kemudian bilih aya tumbak ruruhitan. Ini anggap aja tumbak ya, bisa dipegang gitu. Nah, tumbaknya itu ada ruhit begini nih. Nah, jadi yang menjadi menarik adalah di situ ada kata yang ada kaitannya dengan mengait. Nah, jadi ada yang mengait. Jadi misalnya saja ini juga mengait. Ya, tumbak mengait. Nah, apa kaitannya dengan kait dan celurit? Nah, ada seorang ahli psikologi namanya adalah Dr. Stephen Hayes. Dia adalah seorang penulis buku tentang tema-tema pemaafan, dan dia mengatakan adalah bahwa orang yang tidak memaafkan, ya, ibarat adalah orang yang terkena sabetan celurit. Saya menggunakan dalam bahasa Inggrisnya hook, tapi kan ini kita nggak begitu jelas hook itu apa. Biar kita adaptasikan saja ke dalam konteks Indonesia. Orang yang tidak memaafkan seperti orang yang terkena sabetan celurit. Celep. Nah, kemudian orang ini, ya, memegang tangan orang yang menjabakan celurit. Jadi tangan kirinya memegang begini, tangannya memegang begini, dan kemudian dia membawa kemana-mana, ya, celurit ini, dan kemudian juga membawa juga orang itu kemana-mana. Nah, dan di setiap tempat yang mengatakan ini loh orang yang menjabat celurit saya, ini loh yang menjabakan celurit kepada saya, ini loh yang menjabakan celurit kepada saya, ini loh yang menjabakan celurit kepada saya. Dan dia hari demi hari adalah melakukan kegiatan seperti itu. Apa yang terjadi kalau dunia real? Tidak dalam dunia metaforik, tidak dalam dunia analogi. Kalau misalnya orang yang mengatakan demikian, tentunya saja lama-kelamaan dia akan meninggal dunia. Darah habis dan dia capek. Nah, nggak ada beda. Jadi Stephen Hayes mengatakan adalah orang yang tidak memaafkan itu adalah orang yang seperti itu. Nah, berarti apa namanya? Dia akan capek, dia akan lelah, otomatis capek mental, ya, capek pikiran, capek emosi, dan itu juga otomatis akan berpengaruh terhadap kesehatan dia. Nah, sehingga apa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan pemaafan? Berarti yang pertama apa? Lepas orangnya. Nah, berarti selama orang yang ingin memaafkan itu adalah masih mengingat-ingat orangnya. Saya bilang ya, mengingat-ingat loh ya. Mengingat-ingat itu adalah justru adalah Anda mempunyai upaya dengan penuh kesukaannya mengingat-ingat. Jadi adalah memorizing. Nah, mengingat-ingat seperti itu, diingat-ingat orangnya. Karena dibawa kemana-mana tuh orang itu. Ya, jadi orang yang dalam keadaan real sudah pergi entah kemana. Tetapi orang itu kemudian kita undang di dalam benak kita, ada di dalam benak kita. Istilahnya adalah kalau misalnya kaum psikodinamik menggunakan term introjection. Itu menjadi introject ke dalam diri kita. Orang itu kemudian kita hidupkan di dalam benak kita. Dan kita membawanya kemana-mana dengan memorizing tadi, dengan mengingat-ingat orangnya. Kemudian selain mengingat-ingat orangnya apa? Mengingat-ingat celuritnya. Nah, celurit itu apa? Berarti celurit itu tools. Celurit itu alat. Alat untuk apa? Ya alat nyabetin ke kita lah. Celurit itu bisa jadi kata-kata, bisa jadi kata-katanya yang tajam, bisa jadi kata-katanya yang kita persepsikan adalah tidak menyenangkan. Bisa juga mungkin ekspresinya yang Anda tafsirkan menjadi tidak menyenangkan. Bisa juga adalah tindakan-tindakan tubuhnya yang tidak menyenangkan. Nah, itu pun diingat-ingat juga. Jadi celuritnya diingat-ingat juga. Sama aja. Nah, yang berikutnya, celurit masuk ke dalam tubuh. Namanya celurit berkait. Berkait berarti masuknya kan ke dalam. Ya, beda dengan misalnya kalau kita nusuk begitu ya dengan golok gitu ya, atau dengan pedang,
Kan itu dia tidak mengait. Nah, karena mengait berarti mohon maaf, ngelepasinnya juga akan bisa berbahaya kalau tidak berhati-hati. Nah, apa yang seringkali si orang itu kan tadi menahannya. Menahan itu apa yang ditahan? Berarti rasa sakitnya. Berarti apa? Mengingat-ingat efek sakitnya. Berarti ada 3 tuh ya. Diingat-ingat orangnya, diingat-ingat perbuatannya, diingat-ingat efeknya. Dan orang ini adalah dalam kehidupannya adalah membawa 3 tema itu berturut-turut terus menerus seperti itu. Nah, tantangannya apa dong kalau kayak gitu ceritanya? Ya, banyak. Ya, tantangan yang terbesar adalah ketika ngalamin kayak gitu berarti selama orang itu melakukan tindakan seperti itu, maka peluang untuk melakukan pemaafan adalah menjadi kecil. Ya. Nah, berarti tadi karena itu sulit gitu. Karena itu seringkali orang memberikan nasihat kepada orang-orang itu untuk memaafkan orang lain sulit. Karena nasihat itu adalah langkah keempat sebenarnya. Setelah apa? Setelah tadi. Jadi setelah adalah 3 hal tadi dibereskan. Nah, sehingga kalau orang itu mau sembuh, apa yang perlu dilakukan? Berarti kan adalah bukan melepaskan celuritnya, tapi lepaskan dulu tangan orang yang memegang itu. Yang kedua berarti lepaskan celuritnya. Yang ketiga, lepaskan, keluarkan, kuras luka-lukanya. Dan yang keempat, baru pengobatan itu dilakukan. Pengobatannya seperti apa? Ya tadi misalnya membersihkan luka, memperbaiki luka, kemudian membuat diri damai, membuat diri nyaman, itu perlu dilakukan. Nah, sehingga siapapun Anda yang ingin melakukan kegiatan pemaafan itu tidak mudah. Karena kegiatan pemaafan itu tidak bisa adalah Anda nunggu orang yang zolim itu datang kepada Anda, apalagi berharap. Itu lebih konyol lagi. Udah jelas dia orang zolim ditunggu-tunggu, itu kan konyol. Nah, yang jelas orang yang zolim katakanlah membuat lukanya itu real pada diri Anda. Tetapi yang bisa membuat Anda bangkit dari luka bukan nunggu si penzolim. Pastikan bahwa diri Anda adalah orang yang mampu melepaskan tangan si penzolim, melepaskan alat si penzolim, dan melepaskan efek-efek luka yang awalnya bisa jadi adalah dari si penzolim. Tapi ingat, berikutnya kan Anda. Nah, sahabat sekalian, ingat, celurit ini adalah menjadi penghalang bagi sejumlah orang untuk bahagia. Celurit seperti itulah yang menghalangi banyak pihak adalah menjadi tidak nyaman dan tidak damai. Celurit inilah yang membuat sejumlah orang mengalami gangguan stres pasca trauma. Celurit seperti inilah yang membuat orang depresi lama. Celurit seperti inilah yang membuat orang kemudian hidup segan mati takut. So, terlepas ada orang penzolim di ujung sebelah sana, tapi yang bisa menolong diri kita, menolong diri Anda dari keterpurukan mental seperti ini adalah diri Anda. Mari kita belajar menyayangi diri kita. Mari kita lepaskan tangan si pemegang celurit. Mari kita lepaskan celuritnya. Dan mari kita kuras luka-luka batin yang disebabkan oleh celurit itu. Hanya dengan cara seperti itu, maka mudah bagi Anda menyembuhkan diri Anda. Maka mudah bagi Anda untuk sayang pada diri Anda. Maka mudah pula bagi Anda untuk melanjutkan hidup ini menjadi bermakna. Akang dan Teteh, saya kutip kembali tadi kalimat bahasa Sunda. Bilih aya gantar kakaitan, bilih aya tumbak ruruhitan, abdi neda hapuntena. Artinya, kalaulah ada galah berkait, kalaulah ada tumbak berkait, dan galah dan tumbak itu kena kepada Anda, saya ingin bertobat kepada Anda. Saya ingin datang kepada Anda. Dan saya ingin Anda memaafkan saya. Sahabat sekalian, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan semoga kita tergolong menjadi orang-orang yang berid, dan kita tergolong dari orang-orang yang unggul,
yaitu mampu menjadi tuan bagi diri kita, mampu menjadi subjek bagi diri kita, dan mampu menjadi insan yang takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.